Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Sekali lagi katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat mengertikan firman Tuhan, dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Dampak Penyembahan Berhala. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat pada kitab 1 Raja-Raja 12 sampai dengan 1 Raja-Raja 14, dengan perhatian khusus pada 1 Raja-Raja 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Judul perikop yang akan kita baca adalah Pecahnya Kerajaan Itu. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat pada 1 Raja-Raja 12
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami,' tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku pada hari lusa." Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Sesudah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja, hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Kitab 1 Raja-Raja 12 di dalam Alkitab ini menggambarkan suatu periode yang sangat kritis di dalam sejarah Israel. Kitab 1 Raja-Raja 12 mengisahkan tentang pemisahan kerajaan Israel menjadi dua kerajaan yang terpisah, yaitu kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel, yang dipimpin oleh Yerobeam, dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini dipimpin oleh Rehabeam. Pada awal pasal 1 Raja-Raja 12, Raja Salomo telah meninggal dunia dan rakyat Israel meminta kepada putranya, yaitu adalah Rehabeam, agar mengurangi beban kerja yang berat yang diberlakukan oleh Salomo.
Rehabeam meminta waktu 3 hari untuk mempertimbangkan permintaan rakyat. Selama waktu tersebut, Rehabeam berkonsultasi dengan orang tua dan penasihat Salomo yang telah melayani sebelumnya. Orang tua dan penasihat Salomo menyarankan Rehabeam untuk memenuhi permintaan rakyat, mengurangi beban kerja, dan dengan demikian memperoleh dukungan dari rakyat. Namun Rehabeam juga mencari saran dari teman-temannya yang sebaya, yang menyarankannya untuk memperketat kendali dan memberlakukan beban kerja yang lebih berat. Ketika Rehabeam mengumumkan keputusannya kepada rakyat, ia memilih untuk mengikuti saran teman-temannya dan mengancam akan memberlakukan beban kerja yang lebih berat. Hal ini mengakibatkan rakyat Israel Utara memberontak, kemudian mengangkat Yerobeam sebagai raja mereka sendiri. Sebagai hasilnya, kerajaan Israel terpecah dua, dan Yerobeam menjadi raja atas 10 suku utara. Namun pecahnya kerajaan Israel bukan semata-mata karena ketidakbijaksanaan dari Rehabeam, melainkan diawali oleh dosa yang dibuat oleh Salomo. Perpecahan ini dapat dipahami sebagai hukuman Allah atas kegagalan para pemimpin Israel untuk mematuhi perintah Allah. Sebelumnya, Allah telah memberikan janji kepada Salomo bahwa jika ia atau keturunannya menyimpang dari perintah-perintahnya, maka kerajaan akan terpecah. 1 Raja-Raja 11, ayatnya 11 sampai dengan 13. Nah, peristiwa ini menggambarkan bahwa Allah memenuhi janjinya dan memperingatkan bangsa Israel tentang pentingnya taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan pembahasan dalam 1 Raja-Raja 12, sebaiknya kita membaca terlebih dahulu 1 Raja-Raja 11. Di dalam 1 Raja-Raja 11 dikisahkan mengenai kejatuhan Salomo di dalam penyembahan berhala. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 8 dikisahkan mengapa dan bagaimana Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kemudian di ayat ke-9 sampai dengan 13, kita dapat melihat bagaimana konsekuensi dari perbuatan Salomo yang menyimpang ya dari kepercayaan dan perintah Allah. Nah, ayat-ayat ini menyoroti hukuman yang diucapkan Allah terhadap Salomo dan kerajaannya sebagai akibat dari penyembahan berhala dan kecenderungan Salomo untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan mukanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain, tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Kemudian di dalam ayat 11 dilanjutkan, Aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadaku dan akan memberikannya kepada hamba. Dari bagian ini kita dapat mempelajari bahwa Allah menjadi murka terhadap Salomo karena hatinya telah menyimpang dari Tuhan. Salomo telah melanggar perintah Tuhan dengan menyembah berhala dan memperbolehkan istri-istri asingnya mempengaruhi iman dan pengabdian kepada Allah yang benar. Allah yang telah menampakkan diri kepada Salomo 2 kali memberikan hukuman sebagai respons terhadap tindakan ini. Sayangnya, Salomo tidak taat kepada Tuhan seperti ayahnya Daud. Ia tergoda oleh Dewi Sidon, Astarte, dan dewa orang Amon yaitu Milko. Perbuatan ini adalah pengkhianatan terhadap Allah dan melanggar perintah yang telah ditetapkannya. Allah memberikan konsekuensi atas perbuatan Salomo yang menyimpang dari kepercayaan dan perintahnya. Karena Salomo melanggar perjanjian dan ketetapan Allah, Allah menyatakan bahwa kerajaan Salomo akan diruntuhkan dan diberikan kepada seorang hambanya. Ini adalah hukuman langsung atas tindakan Salomo dan merupakan penggenapan janji Allah terhadap konsekuensi dari ketidaktaatan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dari 1 Raja-Raja 12 sampai 14 ini, kita dapat belajar betapa pentingnya kesetiaan kita kepada Allah dan perintah-perintahnya karena Ia setia. Melalui kehidupan Salomo, kita dapat mempelajari betapa berbahayanya penyembahan berhala dan penyelewengan dari jalan Tuhan. Allah menuntut pengabdian yang tulus kepadanya, dan hukuman akan datang bagi mereka yang memilih untuk menyimpang.
dampak penyembahan berhala yang kita pelajari pada hari ini mengajak kita untuk tetap setia kepada Allah dan menjaga hubungan yang benar dengannya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur untuk kasih-Mu yang dilimpahkan kepada setiap kami, sehingga pada hari ini kami masih dapat mempelajari hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yaitu adalah penyembahan berhala. Kami bersyukur Engkau masih berbelas kasih atas kami, sehingga mengizinkan kami untuk membaca, mendengar, dan mempelajari firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Melalui firman-Mu kami dapat mengetahui betapa Tuhan membenci penyembahan berhala, dan oleh karena itu kami berdoa, ya Tuhan, ampunilah kami jika kami sampai dengan hari ini masih memiliki berhala di dalam hidup kami. Hal-hal yang membuat kami menjauh dari Tuhan. Biarlah di dalam kasih-Mu kami boleh datang kembali kepada Tuhan dan menerima pengampunan daripada-Mu. Di dalam pembacaan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai dan memimpin kami ketika kami membaca keseluruhan kitab 1 Raja-Raja 12 sampai dengan 14, dan biarlah kebenaran-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepada-Mu, ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.